waktu itu kenapa lo ya udah mengikhlaskan untuk damai? PSHT gimana? Gitu. Dan dia udah gue usir dari camp langsung. Lu nggak boleh latihan di sini. Enak aja Oh, lu. tadinya dia kesini. Tadi kan gitu lah. Sosialisasi macam apa yang Anda mau pertunjukkan gitu loh? Ya namanya saya dari dunia bela diri, ya saya bagi-bagi pukulan, bagi-bagi tendang. Semua apa lagi? Mungkin mereka mau megangin gua ya. Megangin tuh gua dipukulin gitu kan. Di meeting tuh. Iya. Pengen selangkangannya digini-gini. Mungkin kedepannya gua masih Mas Don kalau misalkan kita udah fight, kita akan seperti itu. Dan saat mulut udah nggak bisa berbicara, nggak bisa mendamaikan, ya tangan dan kaki yang beraksi. Balik lagi bersama Z-Walk. Gimana Pak Caleg? Iya. Jangan gitu ah. Lagi jadi promotor sekarang. Ini lagi-lagi gue bersama Pak Caleg terkuat di bumi. Iya, betul sekali. Rudy Golden Boy. Apa kabar? Baik. Lelah sekali muka Anda saya lihat. Capek gue, capek banget gue. Fighter itu kalau diserang fisiknya biasa aja. Iya, betul. Tapi kalau diserang otaknya gimana? Otaknya ya dia kayak gini lah ya kan. Ngurusin Kejang-kejangan. event, latihan, ketemu Psikisnya yang orang. diserang ya, kan? Capek sih, capek banget. Bertubi-tubi banget tuh kemarin tuh. Tapi ini tantangan buat gua menurut gua. Challenge banget Seru sih, ya. seru Iya, maksudnya. iya. Ya Hal baru moga-moga pasti. nanti pas abis tanding ya dapatlah hasilnya maksimal gitu. Amin, amin. Itu yang kita harapkan. Iya. Pasti yang terbaik ya. Tapi Tapi latihan nggak nih lo? wis, nggak lihat nih biru-biru tuh. Elbow gua juga. Kamera lihat tuh. Biru lihat tuh. Biru. Kena nggak di kamera tuh? Biru-biru gua semua kaki gua. Kepala gua pusing nih. Dikeroyok gua. Oh kemarin lo udah bikin simulasi? Gua bikin simulasi. Satu lawan. Capek banget. Capek banget ya? Capek banget. Lawan orang biasa itu bukan yang ahli ya. Itu member baru banget. Member baru lo suruh nyerang Lu suruh nyerang dengan aja. gaya brutal? Brutal aja. Capek asli. Sampai kayak gitu? Iya. Iya. Satu anak silat, duanya anak baru. Wah, Capek. lawan lo nih bukan cuma Gangster. anak silat lagi. Gua gangster. Gua takut nih gua. Gangster. jujur gue shock loh. Di luar ekspektasi gue pas gue undang. Kayaknya motor-motoran yang tawuran bang. Berarti gangster dong. Wah. Dia ngaku kan. Iya. Berarti pas banget nih ya. Kan kalau anak tawuran di sekolahan ya anak tawuran aja. Iya. Tapi kalau dia nggak sekolah, tawuran di luar. Gangster. Punya tim. Gangster. Gangster sebutannya kan. Anjir, ini yang dibilang gangster. Dan abis kejadian waktu berantem itu, subuhnya tuh ada gangster juga tawuran di Tangerang juga tuh. Gua nggak tahu tuh tim dia apa bukan tuh. Nggak ngerti gua. Iya. Intinya gua lawan gangster nih ya. Kayaknya dia mau beli minum dulu, mau isi perut dulu. Mungkin. Mau ikut sana tapi udah Ketemu gua. libas gitu. Mungkin dia buru-buru waktu Dia itu. datang ke medan perang sana udah pincang-pincang gitu. Mungkin dia waktu itu buru-buru mau perang. Iya. Jadi gue yang salah lah ya. Gue nggak ngasih dia nyelip antrian gitu ya. Harusnya lo ngalah. Sorry, harusnya gue ngalah. Dia mau perang waktu itu. Gue nggak tahu. Ya kan? Dia nyelip antrian buru-buru. Ya udah. Gitu. Sorry ya. Terus bilang Mas Don kemarin kan juga di podcast dia bilang, wah harusnya yang video ini sampai keluar-luar bang. Itu di dalam doang tuh. Iya benar. Nah, dia bilang kan di luar tuh lo dipukul sama dia. Bener kan? Kayaknya dia abis ngelek apa gimana? Habis ngelek kayaknya lu ya. Terus lo bilangnya ngerusak helm lo sendiri. Wah, Gimana? gila itu orang. Emang gila itu. Emang layak dikasih pelajaran. Kagak lah, itu dia yang banting, temen-temennya itu yang banting. Temen dia yang banting. Pecah kan, helmnya terbuka kan. Terus gua lempar ke dia. Tapi emang udah rusak duluan. Jadi bukan gua yang lempar helm gua, ngejatoin helm gua sendiri. Ya enggak lah. Dan dia bilang dia mukul gua. Dan sebenarnya fight 1 lawan 3, 1 lawan 2 itu kan sering kita obrolin kok. Iya. Iya kan? Sering kita diskusiin lah, halus lah di Instagram kita chat. Gue kasih referensi fight circus nih kok di Thailand. Gimana caranya kita bikin di Indonesia gitu. Cuma di baku hantam yang bisa ya kan. Dan dilalahnya kok ya terwujud gitu loh. Harus. Obrolan-obrolan santai kita itu, ya kan, Iya. chat kok bisa terwujud Benar. gitu. Kan dapat inspirasi ya kan. Kalau emang ini seru buat show, kenapa enggak gitu? Dan tapi
bedanya di sini kalau di Thailand kan ya udah langsung fight gitu aja, tapi di sini tuh ada bridgingnya gitu. Bridging ya. Harus Bridgingnya ada dari drama dulu lah. Minimarket dulu lah, ada dramanya dulu. Tapi kalau nggak ada gitu kan nggak terwujud. Ya kan siapa yang mau? Ya kebetulan aja kan ada berantem ya sekalian aja gue pikir gitu. Iya. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan. Momentum ya. Momentum. Iya. Jadi manusia harus begitu ya kan. Oke. Jangan dilewatkan. Dan ini kan kemarin kita kan sama-sama nih ke Polsek kemarin ya. Ya. Wah udah tuh sepakat 1 lawan 2. Ya. Ya kan. Mas Donja udah walaupun nggak berani tapi diberani-beraniin. Pede aja dulu dia bilang gitu. Benar. Pede aja dulu. Nah terus wah gue bilang wah ini seru nih, bakal terjadi fight nih gitu. Tapi nggak lama kemudian lo posting tuh video sama Mas Don. Muncul tuh PSHT. Iya, aduh. Mendamaikan. Iya. Nah itu gimana tuh sebenarnya? Apa yang terjadi gitu kan? Seorang Rudy Golden Boy yang tadinya masih pelajaran ke gangster ini, ke anak-anak gue bilang apa? Gangster halu ya, Bocil-bocil gangster halu ya. Terus pupus gitu loh, atau ya udahlah. Iya, sayang ngalah aja deh gitu. Bener, Ya udahlah, bener. kita damai aja lah gitu. Benar. Waktu itu gue pikir, aduh sayang banget ya. Padahal kan ini gue mau bikin rules baru kan, show baru gitu kan. Waduh gagal deh. Cuman ya gue pikir ini sayang banget untuk dilewatkan gitu. Jadi gue yang menawarkan fightnya ya berdasarkan sportsmanship aja gitu, sportif. Enggak, maksud gue waktu itu kenapa lo ya udah mengikhlaskan untuk damai? PSHT gimana? Apa itu yang jadi pertimbangan lu? Kan gue sama-sama PSHT. Sampai keluarganya datang ke kantor cabang yang Tangsel gitu. Ya gue nggak enak juga lah. Berarti lo secinta itu juga sama PSHT ya? Ya nggak mau dong ya kan. Gue harus nurut dong. Ya aja nggak berhasil mendamaikan loh. PSHT yang mendamaikan loh. Ini pinggir jurang nggak sih gue ngomong? Hati-hati loh. Tapi fakta di lapangan gitu loh. Iya. Nggak terjadi kata Nggak damai. damai. Ya, damai. Iya. Tapi bersyarat kan? Bersyarat. Nah di PSHT ini damai tanpa ada syarat ente. Iya. Ya gimana ya namanya Kok dulu. selapang dada itu anda di PSHT? Ya gue juga dinasehati sama ketua cabang. Ya ini kan dulur kita juga katanya. Ya udahlah, akhirnya gue nurut aja lah. Gitu. Cuma kalau emang anaknya masih bandel, pengen nyobain ya apa enggak ya kan? Nah, terus ternyata kejadian nih nambah peserta 1 lawan 3. Nah, ini kan lo bikin story tuh malam-malam gelap-gelap tuh. Bukan story, postingan ya. Postingan ini harus terjadi. Fight show 1 lawan 3. Walaupun didamain, tapi kok kayaknya Anda masih menggelora. Aku udah nggak ada dendam kok. Jadi yang awalnya memang fight itu terjadi gara-gara insiden, terus damai, terus akhirnya terjadi fight lagi. Ini berarti kan sebenarnya PSHT kalau di kacamata gua ya, di sini kayak menetralisir keadaan nih. Netralisir ya. Jadi yang awalnya lo fight masih ada seolah-olah kesannya ada dendam, musuhan gitu. Terus didamain sama PSHT, kelihatannya di situ juga udah legowo semua. Udah mulai ya, benar. Terus akhirnya terjadi fight lagi. Iya. Nah itu jadinya kayak ya udah kita nih fight show gitu. Fight show. Yang mau dihadirkan bukan fight drama. lebih jago, bukan arogansi yang mau Bukan dikasih lihat arogansi. gitu loh. Bukan Tapi benar-benar pure show gitu, entertain gitu, mau dikasih lihat. Bener. Jadi kan dia waktu itu habis damai kan dia udah sempat main kemari ya kan, damai minta maaf dan lain-lain. Cuma kan kita ngobrol iseng-iseng aja gitu loh. Tapi dia nanya, misalkan ini terjadi nih, emang bener lu berani bang? Gitu. Berani. Lu bertiga juga gue berani gue gituin. Ya udah kalau gue bertiga gimana kita jadiin aja. Tapi udah dendam-dendam ya bang ya. Dia takut dihitamkan juga sampai sate. Takut. Terus gue kan dia bilang, gue takut dijegat di jalan kan. Walaupun terkenal dengan premannya gue kan, tapi kalau di jalan ke PSHT takut juga. Ya udah gue bilang baik sportif aja. Sekeren itu PSHT gitu loh. Gangster aja takut loh. Gangster kalah masalah. Macem-macem dia ya. Hitam kan selesai. Hitam kan, ngeri dia. Ya, jadi ya gue pikir gitu. Ya dia penasaran juga, gue juga pengen ini terjadi. Kita by sportivitas aja, show aja. Ya, jadi lebihnya ke pertunjukan sport show yang memang menghibur tujuannya. Menghibur. Gitu, ya. Dan dia udah gue usir dari camp langsung. Lu nggak boleh latihan di sini. Enak aja lu. Tadinya dia kesini. Tadi kan iseng-iseng latihan.
Terus dia bilang kalau kita jadi gue latihan di mana? Ya suka-suka lu sono di jalan kek. Ya bodo amat, kan lu melawan gua. Makanya masa gue yang kasih, bunuh diri gue. Iya dong. Gitu. Terus ini lo tetap arahkan dia untuk latihan di mana apa ya lo biarin aja sudah cari sendiri gitu? Biarin aja sih cari sendiri. Biarin Kayaknya sih dia dapat deh, udah ada. Biar seru juga Biar ya. seru lah. Biar inilah nggak penasaran ya kan. Biar dia ada perlawanan juga lah. Cie. Iya. Oke. Dengan segala konflik yang terjadi ini, ya kesimpang siuran, banyaklah perspektif-perspektif yang muncul, opini-opini yang muncul. Nah, ini tuh sebenarnya bagian dari gimmick untuk munculnya rules baru di baku hantam apa enggak? Enggak. Ini kebetulan aja, pas aja momennya. Dan gua adalah orang suka memanfaatkan peluang yang ada, kesempatan yang ada. Asik. Nah, ini pas banget. Pengusaha banget ya? Pengusaha banget. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini lu nyalek, nyalek masa nyari sensasinya berantem kan geblek juga gitu kan. Nah itu dia mau gue tanyain juga. Nyumbang kayak apa ya kan, nyumbang. Ini berantem lagi. Di saat para caleg-caleg di luar sana nih datang ke pakai topeng gitu kan. Ngasih beras, ngasih ini. Kok Anda bagi-bagi tinjuan? Bagi-bagi tontonan. Kok Anda bagi-bagi bogem? Ya karena saya apa adanya. Ini apa maksud dan tujuan Anda? Iya. Ya gitu lah. Sosialisasi macam apa yang Anda mau pertunjukkan gitu loh? Sosialisasi. Ya namanya saya dari dunia bela diri, ya saya bagi-bagi pukulan, bagi-bagi tendang. Semua apa lagi? Ya saya bagikan itulah. Maksudnya ke arah mana nih sisi? Ini kan langsung nyambung ke nyalek jadinya. Iya, nyambung nyalek nih. Jadi maksudnya di caleg ini juga lu tuh mau mengedukasi hal apa gitu ke masyarakat dengan yang saat ini tampilan lo suguhkan dengan karakter Rudy yang ribut di jalan terus dibawa ke ring itu sebenarnya apa yang mau disuguhkan gitu loh dari sisi calegnya nih ya. Sebenarnya kalau dari sisi caleg nggak ada yang mau nggak ada yang mau disuguhkan kalau dari insiden itu ya nggak ada yang mau disuguhkan itu sebenarnya bikin image gue jelek sebenarnya. Cuman ya masyarakat bisa menilai gitu bahwa gue ini orang yang apa adanya dan gue mementingkan attitude. Saat kita disalib kayak gitu dan ada yang kurang ajar dan saat mulut udah nggak bisa berbicara, nggak bisa mendamaikan, ya tangan dan kaki yang beraksi. Gue suka itu. Nah ini juga kan sering kita lihat ya di berita-berita tuh para anggota dewan yang di atas sana nih sering berkelahi di tempat rapat, ya kan? Biar saya yang di sana nanti. Nah, jika Anda berada di sana nanti, ketika terjadi case seperti itu, perkelahian, lempar meja, lempar mikrofon, apa yang Anda lakukan nanti di sana? Kalau melihat situasi kayak gitu. Kalau lawan kayak gitu-gitu mah itu bukan lawan saya sebenarnya. Maksudnya keadaan itu mau Anda bawa kemana gitu? Ya sudah, gue kasih solusi. Ayo naik ring. Iya, maunya sih gitu, tapi pasti kan mereka nggak akan berani lah, ya kan? Yakin? Ya iyalah. Karena Anda belum di sana, belum tahu orang-orangnya kayak gimana. Rata-rata yang di sana kan ya tahu sendiri, big boss ya kan, big boss lah. Kita siapa? Ya kan? Gua doakan jadi big boss juga lah. Amin. Misalkan nih, ternyata fight 3 lawan 1 lu ini viral, booming. Banyak orang antusias untuk nonton ini. Dan memang benar-benar membuat hal baru gitu di Indonesia. Ini mau dibawa kemana nih ke depannya? Apakah memang akan ada rules terus kayak gini nih gitu? Iya kalau emang ini viral dan peminatnya banyak, ya kenapa enggak? Kita adain terus. Seru kan? Kita mau lihat di 1 lawan 3 gimana sih? Kalau si A lawan 1 lawan 3 gimana? Ya kan tiap orang kan tiap fighter beda-beda cara melawannya gitu kan. Ya mungkin ini kan jadi rules yang tetap. Makanya gue mesti ngerasain sendiri nanti. Ngerasain sendiri. Lo ngerasain, terus ini rules-nya sendiri kayak gimana? Rules-nya ini mereka mintanya MMA. Gue juga bingung tuh. Mungkin mereka mau megangin gue ya. Megangin tuh gue dipukulin gitu kan. Di meeting tuh. Iya. Pengen selangkangannya digini-gini. Mungkin begitu. Gue juga shock. Ya udah, kata gue MMA boleh dah. MMA dan kalau kan itu 3 ronde. 2 menit. 3 ronde 2 menit. Okay. Jadi kalau misalkan ronde 1 mereka gugur, mereka bisa respon lagi ke ronde 2 dan ronde 3 selama mereka masih kuat. Oke, ronde 1 gugur, stop dulu. Stop dulu, istirahat. Recovery, ronde 2 lagi. Oke, jadi nggak ada langsung kalah di ronde 1 nggak ada? Nggak ada. Wah.
Bisa panjang berarti nih show-nya gitu. Panjang. Ya makanya dia bakal Jadi bikin kayak, capek nih. Lo udah istirahat dulu deh, gue tungguin gitu. Iya. Emang lo yakin bakal mereka yang capek bukan lo? Gua nggak tahu. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Makanya pas kemarin gua lagi cobain, anjing capek banget ya. Capek. Ini sebenarnya kalau menurut gue ya, siapa yang punya strategi paling jitu itu yang akan menang. Iya benar. Walaupun mereka nih pemula nih, jangan diremehin juga. Gue nggak ngeremehin. Iya, kan? Orang-orang netizen ngeremehin. Itu lawan pemula. Lah mereka nih gangster. Dan mereka sebulan ini udah latihan. Ya kan? Udah latihan juga. Gangster loh. Kemarin gue sempat ditantangin Mas John di atas ring. Apa ya? BR-an dia bilang. BR-an apaan? BR tuh pakai apa? Pakai sajam. Kayak saja Di atas gue ring. udah ngeri kali. Terus gue bilang, boleh. Gue pakai senapan dia. Lawan dia. Wah. Aduh, ya makanya lawan ini berbahaya sekali kan. Iya. Aduh, jangan dianggap remeh. Gue sempat kepikiran di imajinasi gue lagi di atas ring. Kalau ini Mas John lagi main, ting jatuh kunci Inggris. Gangster. Gangster. Ting jatuh celurit. Iya. Ya, mereka ini pertama kali tangan kosong kan. Iya. Ya udah, kita lihat aja. Ini berarti ceknya harus benar-benar dicek benar-benar ya. Iyalah, tuh di selangkangan dia ada kunci Inggris apa ya kan. Bahaya. Jadi rulesnya MMA. MMA dan gue minta sama dia. Gue pakai glove MMA dong. Lu pada minta pakai headguard. Pakai headguard udah bertiga, pakai headguard lagi. Udah gitu berat mereka kan di atas gue semua. Ya kan gue 68, si Mas Nur 90, temennya 70 plus semua. Ya gila aja gue pakai glove sama juga kayak dia. Ya kan? Iya. Oke dong. Iya. Jadi pakai headguard ya. Dia pakai headguard dan gue minta gue pakai MMA glove karena kan ya buat Mereka pakai ngebanting. glove-nya apa? Boxing. Glove boxing. Boxing. Oke. Iyalah, gila aja. Kayaknya ada yang akan ada robek nanti. Tapi agak tebel MMA-nya yang agak tebel. Oh, yang itu buat ya, sparring ya. Iya. Oke. Kalau misalkan nih lo menang di dadanya, apakah akan bangga lo? Ya, yang pertama pasti gue bangga, tapi bukan bangga karena ngalahin mereka. Bangga karena gue menciptakan rules yang baru dan memberikan tontonan yang baru juga buat penonton nih, pecinta bela diri. Ini kan rules pertama kali di Indonesia mungkin ya. Dan kedua, ya gue juga bangga karena gue sebagai promotor, gue ngadain event, gue mesti latihan, gue mesti ngurusin event, dan gue mesti tanding. Gila gitu. Mungkin orang mikirnya, lu kan atlet nggak ngurusin event Pak Caleg begini memang bahasanya Nah. aman banget. Cocok kalau dari Pak Caleg. Belum gue mesti ketemu orang ya kan. Iya. Kenalan campaign gila. Ya berarti kalau gue menang ya gue bangga juga gitu. Bangga juga. Dengan kesibukan yang gue punya, gue masih bisa menang lawan mereka. Gangster bro. Kayaknya kalau lo menang nih gangster-gangster bakal berguru semua sama Oh lo. siap, ayo let's go. Daripada melakukan hal yang negatif, Nanti kita tiba-tiba lakukan hal depan positif. camp lo parkir motor banyak banget pada mantap. bawa celu. Asik. Pada bawa Jangan BR, dong. pada bawa BR. Jangan dong. Maksudnya ya. ditaruh semua. Taruh semua, oke. Ganti sarung tinju latihan. Nah, mungkin kedepannya gue masih Mas Don kalau misalkan kita udah fight, kita akan seperti itu. Edukasi, Merangkul ya. merangkul. Daripada ya gangster anak tawuran, ini mendingan kita melakukan hal positif Benar. ke depannya. Tapi Udah tunggu positif. habis 1 lawan 3, ya kan? Oke. Dan misalkan lo kalah nih, Ya. gimana? Kalau kalah ya nasib lah, gimana? Namanya ditigain ya kan. Tapi kan ya bukan hal yang memalukan gue ditigain. Gue bikin acara, gue capek, tapi gue masih fight dan gue ngeladenin 1 lawan 3. Gak apa-apa lah. Jadi nothing tulus aja? Nothing tulus. Win or learn ya kan? Iya. Ada hikmah yang bisa gue ambil ya, yaitu rulesnya. Jadi nggak takut dicap, masa atlet MMA kalah sama orang nggak ngerti bela diri? Iya. Nggak takut digituin? Enggak lah. Oh, wis. Sekarang gue promotor bukan atlet. Gentle. Dan memang konsekuensi ketika kita menghadirkan hiburan, Iya. ya pasti akan ada pro dan kontra gitu. Selalu. Untuk setiap hal. Ya. Kita muncul di kamera, di konten ya siap positif negatif, Siap. dihujat, siap dipuji. Yes. Ya, memang Apalagi dunia sosial media kan lo tau sendiri. Nggak bisa lu semuanya pro, nggak ada. Tuh. Ini kan lo udah latihan, mikirin nyalek, terus event nih, ini yang pengen gue pertanyakan banget nih. Lo kan harus dipersiapkan dengan rapi nih event nih. Yes. Nah ini udah sejauh mana sih BHC? Ini kan tinggal hitungan hari lagi Pak. Seminggu ya. Iya. Ini sampai mana sih persiapan BHC ini sendiri? Persiapannya udah bagus dari. Ya untungnya gue ada teman-teman lah militan-militan yang ngebantuin ya kan. Mereka ngebantuin, jadi gue juga kerjaan gue agak
ringan lah, jadi agak lebih ringan lah. Dan mereka juga udah ngawal dari BHC 1, bahkan dari underground. Jadi so far sekarang udah tinggal finishing hal-hal kecil aja. Tim-tim militan lah ya. Yoi. Militan. Militannya Nggak dibayar. Coba Enggak lah, nggak begitulah Ji. Gue dibayar, asli gue dibayar, asli. Nggak, Rudy nggak begitu lah. Bayar dong. Iya, gue juga dibayar. Dan perkembangan BHC itu sendiri gimana? Perkembangan ya, ya sekarang kita makin mantap ya, desainnya juga makin bagus, terusnya sponsor juga udah lumayan banyak. Dan fighter-fighternya sekarang bagus-bagus semua. Dan kemarin aja kita dari penjualan tiket biasanya H-1 tuh baru pada beli. Nah ini dari jauh-jauh hari udah pada beli. Udah lumayan banyak yang beli gitu. Berarti minat masyarakat terhadap bela diri ini makin naik, makin meningkat. Jadi menurut gue it's good news ya. Oke, jadi perkembangannya ya. Perkembangan oke ya. Nah terus kan di luar sana nih kan banyak lah selentingan nih katanya saat ini nih fight yang aneh-aneh atau fight yang seleb gitu itu membuat apa ya marwah fighter itu sendiri hilang gitu. Iya. Itu bener nggak? Sempet denger sih, gue sempet denger. Jadi sekarang yang lagi fenomenal tuh artis lawan artis terus nih ya. Ya sebenarnya ada bagusnya juga kan. Bagusnya ya mereka juga meningkatkan ya bela diri itu sendiri. Tapi kalau gue lihat nih fighternya malah makin hilang, makin nggak tahu nih siapa nih fighter. Kalau dulu kan ada Chris John udah jelas, jangan Daud Yordan itu udah pentolan-pentolannya dah. Nah sekarang nggak ada nih kayak atlet-atlet yang seperti itu. Pengganti mereka nih nggak ada. Jadi kalau di baku hantam ya kita ini nggak cuman sensasi tapi juga prestasi. Yaitu ya atlet-atletnya kan. Dibikin balance ya. Balance. Jadi bukan atlet yang numpang ke artis gitu. Selama ini kan kita lihat atlet numpang ke artis ke acaranya. Atletnya sendiri jadi nggak jelas nih. Nggak diprioritaskan gitu. Menurut gue sih seperti itu. Ada plus minus lah ya. Apalagi kan dengar-dengar, wow bayaran mereka fantastis. Fantastis. Atletnya dibayarnya 50 ya. Drastis. Kritis. Jauh ya. Kalau gue sih ya jujur aja kan emang BHC itu kan independen sendiri gitu kan. Otomatis ya kayak dana seperti itu ya kita belum bisa. Mungkin kedepannya bisa. Kalau ada yang sponsor. Ya. Amin. Gue sendiri kan juga mengamati perkembangan baku hantam nih. Dan banyak lihat tuh di komen-komen tuh. Cara daftarnya gimana sih kalau mau ikut baku hantam? Iya. Itu gimana tuh Bang? Anak-anak muda nih kayaknya banyak yang tertarik dan pengen masuk bergabung fight di baku hantam. Itu caranya gimana? Jadi kemarin kita sempat ngadain audisi ya, bisa dibilang seleksi juga lah ya. Road to Baku Hantam. Rencananya sih kita pengen kolaborasi sama event-event lain. Road to Baku Hantam itu. Kemarin kan gue ada Golden Fight Club. Nah itu Road to Baku Hantam juga. Nah yang fight di situ yang bagus-bagus yang menang akan gue mainin di undercard di BHC 3 nanti. Jadi mereka bisa ngerasain panggung BHC seperti apa, main di ya dengan tempat yang bagus seperti apa. Terus cara daftarnya di Road Baku Hantam tuh? Biasanya Biasanya nanti gue akan info nih. Kita ada pendaftaran. Ada akunnya di mana akunnya? Akunnya belum ada. Makanya follow gue. Asik. Di follow di Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy. Jadi boleh DM di situ nanti diarahin. Bisa. Ke nomor admin. Untuk saat ini gue belum bikin ininya sih akunnya sih. Akun Golden Fight Club, Road to Baku Hantam. Paling di BHC-nya ya. Bisa juga. Iya. Bisa juga nanti. Follow akun nanti yang daftar langsung diarahin ke nomor adminnya. Yes. Gitu, untuk di roadnya ya. Dan terakhir nih. Yes. Kemarin kan gue undang Mas Gangster tuh. Mas Gangster asik. Mas Dons. Mas Dons. Dia ada salam buat lu. Salam dari Binjai. Enggak. Bilangnya. Bilangnya bobo nyenyak apa bahasa dia? Iya. Pokoknya tidur nyenyak. Oh, tidur nyenyak. Oke. Anjir. Salam dari dia, bobo yang nyenyak gitu. Iya. Tidur yang nyenyak. Iya. Udah nyenyak tidur gua. Udah nyenyak. Mungkin karena dia tidur yang gak nyenyak makanya dia. Jangan samain lo sama gua lah. Mungkin itu pertama kali sama dia. Iya, dia tuh mungkin deg-degan ya kan tiap malam mikirin. Kalau gua udah biasa, tenang aja. Udah kita laluin zaman dulu. Udah, itu pertama kali. Iya, demam panggung. Demam panggung. Mungkin dia begitu. Lagi itu udah enggak bisa.
ini lo baru selesai tanda tangan kontrak lo udah nggak bisa tidur. Apalagi nanti Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1. Ini udah Hamin berapa nih? Nggak tidur lo, yakin lo Mas Don? Dia udah sebulan nggak tidur kayaknya. Jadi itulah kalau mau ngerasain di atas ring. Iya, iya. Oh berarti dia Cywar itu Karena dia meluapkan kegelisahan dia. Iya, dia pikir kita mesti seperti itu. Udah enggak, Mas Don. Udah enggak. Salah orang lah dia ngomong kayak gitu. Gue pikir kemarin dia tuh lagi mau ngirim sesuatu. Wih. Bilang Yunus pakai apa? Pakai JNE. Ngirim wapak kah apa kah Oh iya gitu deh. kan nggak tahu. Nah itu gue penasaran juga mau wapak dia. Jadi suruh pakai lah pas di atas ring. Oh Ya. dia kan Dukun di dia. komen-komen tuh begitu tuh. Ini dukun, gue nggak tahu nih tadi dukun apa nih, dukun cabul apa dukun apa? Gue nggak ngerti, ya kan? Oh dukun wapak nih anak. Seru nih berarti ya makanya ini jangan sampai dilewatkan. Gue akan lawan gangster, dukun wapak, anak tawuran apalagi tuh, iya kan? Udah pokoknya crowded lah di situ. Wah gila dah udah. Pokoknya ini harus ditonton dah. Harus Gila. ditonton, oke? Atlet lawan Jangan gangster. lupa 16 September di Balai Sarbini. Beli tiketnya di mana kok? Tiket.com. Tiket.com. Yes. Udah kita bikin tutorialnya ya di Ada. Instagram Baku Hantam ya. Di link di bio ya, bio link Baku Video Hantam juga ada. Oke, ikutin terus podcast Zenwo. Zenwo. Anjing. Oke. Lo beneran dipukul sama sih? Kebanyakan gele tuh anak. Kebanyakan gele. Mungkin cari sensasi aja. Biarin aja. Bilangnya lebih seru di luar, kenapa nggak di video di luar? Bagus lah biar seru lah.